Sharecare Inspire itu adalah kegiatan dari Sisternet. Nanti ada Mbak Adel yang juga akan menjelaskan tentang Sisternet itu apa. Oke, mungkin kita bisa mempersilakan dulu untuk narasumbernya. Ada Dr. Debrina Delumanau yang sudah hadir di sini. Juga ada Mbak Sita Tia Sutami. Dan ada juga Mbak Adelia Panjaitan yang akan ada di sesi ini. Oke. Saya ingin ingetin ke teman-teman, keseruan hari ini itu kalau misalnya teman-teman meng-capture-nya terus di-upload ke Instagram Story, akan berkesempatan mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp100.000. Jangan lupa tag Sisternet ID ya untuk bisa mendapatkan kesempatan ini gitu. Nah, sebelum saya lebih jauh lagi menjelaskan tentang atau membuka acara Sharecare Inspire hari ini, ada Mbak Adelia. Hai Mbak Adel. Masih di mute kayaknya. Halo. Oke. Hai. Mbak Adel, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Hai Bu Dokter. Halo para sisters dan brothers semua yang hadir hari ini. Sehat-sehat semua ya? Siap. Sehat, alhamdulillah. Oke. Wah, semangat Bu Dokter langsung. Buka. Oke, Mbak Adel, Gimana? bisa nih kita kenalan dulu sama teman-teman atau Sisternet atau brothers yang sudah ada di acara hari ini. Tetapi Hai Mbak Sita. Kenal dengan Hai Mbak Sita. Hai Mbak Sita, ini ada Dokter Debri juga. Dokter Debri ini ada Mbak Sita. Mungkin Halo, cuma lihat di poster-poster Instagram kan acara. Iya, betul. Mungkin lihat di rumah sakit, di berita-berita. Oke. Di sini. Ya. Silakan Mbak Adel untuk perkenalan. Oke, iya. Selamat malam semua. Selamat malam Dokter Debri, Mbak Sita, Mbak Ellen, dan para sister semua yang sudah hadir, brothers and sisters. Jadi hari aku sedikit informasi aja. Jadi terima kasih Dokter Debri dan Mbak Sita sudah bisa hadir hari ini. Sedikit informasi terkait Sisternet. Jadi Sisternet itu adalah salah satu program CSR Aksiata yang mendukung perempuan Indonesia gitu. Jadi pemberdayaan perempuan gitu. Jadi di tengah COVID saat ini kita sangat concern sekali dengan memberikan edukasi dan informasi caranya sebagai perempuan itu ataupun sebagai warga umum ya, mau itu laki-laki atau perempuan sih sebenarnya kita semua penerima manfaatnya sama saja untuk terhindar dari paparan COVID-19 ini gitu. Apalagi dari mulai circle kita mungkin ada beberapa yang sudah terpapar COVID, tapi itu merupakan sebuah penyakit ya gitu. Jadi maksudnya tidak perlu terlalu dipikirin banget atau misalnya dibikin stres atau kayak gimana. Intinya harus tetap keep positif gitu. Jadi kami sangat bangga sekali Dokter Debri dan Mbak Sita bisa hadir hari ini, yang kami harapkan agar bisa memberikan suatu spirit yang positif untuk para peserta hari ini dan juga semua yang memang hadir di acara ini gitu. Gimana caranya? Tips-tipsnya dari Dokter Debri yang memang menceritakan sebagai garda terdepan itu gimana sih gitu perjuangannya dan kisah inspiratifnya dalam membantu dan juga mensupport para pasien ataupun yang memang membutuhkan informasi terkait COVID-19 gitu. Dan Mbak Sita juga yang menurut aku juga kami semua bangga sekali Mbak Sita bisa hadir hari ini. Diharapkan sekali Mbak Sita bisa memberikan kisah inspiratifnya dalam berjuang melawan COVID gitu. Gimana di awal mulanya Mbak Sita bisa terpapar dan akhirnya alhamdulillah hari ini sehat dan bisa memberikan tips-tips yang benar-benar membangun untuk kita semua gitu sih Ellen. Dari aku itu aja, Dokter Debri dan Mbak Sita, thank you so much. Diharapkan kelas hari ini dapat memberikan banyak tips-tips untuk para perempuan dan peserta yang ada di kelas ini ya. Gitu. Terima kasih Mbak Adel. Iya, thank you. Good luck kelasnya. Siap. Oke, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Adel, acara Sharecare Inspire hari ini memang akan membahas tentang situasi COVID-19 yang ada di Indonesia. Kita sudah di sini bersama dengan dua narasumber yang luar biasa. Mungkin saya mau nanya ke masing-masing nih ya, Dr. Debrina, juga Mbak Sita gitu. Bagaimana kondisinya sekarang? Sehat walafiat?
ada kesibukan apa gitu di akhir-akhir ini? Mungkin bisa dari Dokter Debrina dulu. Saya sih sehat sih untungnya. Karena kan saya waktu itu join di Wisma Atlet pertama banget ya. Saya ingat banget waktu Jokowi waktu itu bilang hari Kamis, pokoknya ini Wisma Atlet kita sulap jadi rumah sakit. Hari Minggu udah jadi rumah sakit gitu kan. Hari Senin udah mulai terima pasien. Dan saya itu kebetulan masuk di hari Rabu atau Kamisnya setelah itu. Kebetulan emang tim dokter relawan pertama yang di sana. Jadi dari situ sampai sekarang masih, ya karena memang masih pandemik sih, jadi saya rasa semua dokter, semua tenaga medis di Indonesia, di dunia akan memikirkan tentang COVID. Luar biasa menurut saya bisa masih sehat, karena capek. Secara fisik sebenarnya capek banget, secara mental apalagi gitu kan, tapi ya puji syukur masih sehat. Puji syukur juga saya juga mendengar kondisi Mbak Debrina yang masih luar biasa, walaupun sudah menghadapi banyak hal pasti ya saat menjadi relawan di Wisma Atlet itu. Nanti Dokter Debrina akan menceritakan pengalamannya. Halo Mbak Sita, bagaimana nih kondisi Mbak Sita saat ini? Apa sedang sibuk apa sekarang? Halo Mbak Ellen. Ya, untungnya alhamdulillah kami semua sehat di rumah karena memang kami semua, maksudnya aku, ibu dan kakakku dan seluruh keluarga juga kami berusaha sekali untuk terus melakukan protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan. Jadi untuk tetap menjaga imunitas. Jadi alhamdulillah kita semua sehat. Sekarang aku memang lagi ada beberapa kerjaan yang seharusnya, karena aku produser seni ya, yang seharusnya acara fisik, jadi semuanya berubah digital, dan aku juga lagi sibuk kuliah juga, lagi S2, jadi ya berusaha melanjutkan hidup senormal mungkin di era yang kurang normal ini ya, yang new normal. Gitu. Baik Mbak Sita, terima kasih. Mungkin nanti di sesi selanjutnya ya, Mbak Sita juga bisa sharing bagaimana kesibukannya saat ini ketika semuanya harus berubah menjadi digital gitu kan. Bagaimana seni harus mungkin mulai memanfaatkan teknologi internet saat ini. Juga tadi belajar kuliahnya juga harus online gitu kan ya. Oke. Mungkin saya ingin mulai dulu dengan Dokter Debrina. Bagaimana sebenarnya situasi COVID-19 saat ini? Nah, aku sebenarnya udah bikinin paparannya, jadi biar ada gambar kali ya, biar aku nggak ngomong doang gitu kan. Aku sambil jelasin angkanya deh. Karena aku lebih terus terang selama ini bisa dibantu share screen dari Sisternet atau dari aku aja. Oke. Akan dibantu. Terus terang aku itu udah, karena dari pertama berusaha untuk edukasi masyarakat, makin kesini aku makin lihat trennya ini kalau yang memang pro banget dengan pakai masker dan lain-lain, akan pro banget gitu ya, nggak pandang bulu. Dan kebalikannya, yang nggak percaya banget sama COVID-19, ya udah mau digimanain juga nggak akan percaya. Jadi daripada kita ngomong, lu harus percaya karena ini nyata bla bla bla, aku lebih suka nunjukin angka aja. Ini dua graf yang sebenarnya bisa dipantau tiap hari, walaupun yang graf awal, yang total coronavirus cases di Indonesia itu, kayaknya dari awal sampai sekarang kok ya gini aja grafnya gitu kan. Negara lain itu udah marah-marah, wah gelombang ketiga nih, payah gitu. Kita gelombang pertama juga belum beres kayaknya gitu. Puncaknya kapan masih belum tahu gitu kan. Padahal negara lain udah kayak naik turun, udah kayak roller coaster gitu. Dan hari ini aja ada 4.800 kasus baru. 4.800 kasus baru. Dan ini angka yang luar biasa. Tapi menurutku yang lebih bikin sakit hati itu positive rate-nya. Positive rate-nya 18%. Artinya apa? 18% itu tinggi banget gitu, karena normalnya di seluruh dunia ini, di satu dunia, harusnya angka COVID-19 di orang-orang yang dites itu sekitar 5%-an, 3-5%. Nah, kalau 18% artinya apa? Artinya jumlah testingnya kurang banyak. Kita nggak melakukan testing dengan cukup untuk populasi kita. Artinya, 4.800 kasus ini belum tentu benar. Harusnya kalau dihitung statistik, kalau kita ngomongin logika hitung-hitungan matematikanya, ini akan sangat miskalkulasi sebenarnya 4.800 ini. Ya, itu sih yang saya harap semuanya paham dengan ini. Oke. Dari nextnya. Kalau dari angka sebenarnya jelas ya. Dari angka sebenarnya aku nggak perlu ngomong panjang lebar. Gila kasusnya naik dan lain-lain. Tapi dari angka, dari matematika sebenarnya udah kelihatan jelas dan aku rasa ini nggak bisa dibungkirin. Tapi aku tahu yang namanya angka itu orang susah untuk relate karena angka cuma angka. 4.800 cuma 4.800. Tapi kalau coba bisa di next slide-nya.
aku tunjukin kayak gimana di dalam, kayaknya mungkin lebih kena. Jadi aku ada share beberapa foto keadaan di dalam gimana. Mungkin bisa dibantu next, oke. Ini waktu awal banget di Wisma Atlet. Jadi Wisma Atlet itu kita tim dokter dari dokter relawan, dari ID sama dokter militer. Dan ini emang kita pakai APD lengkap banget gitu ya, double-double. Ini juga bisa di-post dulu di sini. Waktu saya di RSPP, gambar yang di sebelah kiri banget itu, kami kayak punya satu ruangan di mana yang kaca semua gitu, di mana memang komunikasi kami antara yang pakai APD, yang di zona merah sama zona kuning, dibatasin sama kaca yang tebal banget, dan ruangannya berbeda pressure gitu ya, yang APD lengkap yang zona merah itu pressure negatif, tekanan negatif, yang zona kuning memang tekanannya biasa. Kita komunikasi itu mati-matian, Mbak. Jadi walaupun aku nggak tahu sih ini kelihatan nggak kita lagi teriak-teriak, tapi kita bakal ya kayak woi, teriak-teriak gitu karena ada telepon sebenarnya sih, cuman karena pakai APD itu nggak semudah itu kita telepon. Jadi biasa kita lebih gampang untuk teriak-teriak atau tulis-tulisan, walaupun susah gitu kan. Dan ini ada papan. Jadi ini sebenarnya cerita yang aku sering ceritain ke orang-orang. Kita itu punya papan tulis yang kita tulis nama semua pasien. Dan uniknya ada satu hari yang kita kelabakan banget sama pasiennya, tiba-tiba namanya banyak banget gitu kan. Sehingga adalah ini papan tulis baru yang dibeli pas itu aku jaga pagi, dibeli papan tulis baru. Aku udah yang wow, gila nih ada papan tulis baru nih. Emang mungkin pasiennya udah sebanyak itu ya gitu. Kemudian aku pulang, bisa di next slide-in. Boleh dibantu, Kakak? Ya, terus besoknya udah full papan tulisnya. Jadi yang kemarin penuh, yang kemarin masih kosong, dalam waktu kurang dari 24 jam itu udah full. Aku ingat banget itu yang luar biasa, emang kayak yang gila nambahnya, emang makin sekarang makin nggak bisa dikontrol gitu kan. Tapi ini kita tim dokter sama perawat sih, walaupun keadaannya gila masih bisa ini sih, masih bisa ketawa sih, masih harus sempet lah ya. Cuman ini udah ambiar banget, nggak tahu kelihatan apa nggak dari mukanya, tapi kita yang udah wow. Bener ambiar tapi tetap semangat ya, luar biasa. Oke, next slide-in. Boleh dibantu next slide? Ini juga sama. Jadi kalau ini yang di Wisma Atlet, di Wisma Atlet itu punya, waktu saya di sana, towernya itu memang dibagi-bagi. Jadi ada tower yang tenaga medis, ada tower yang bukan non medis. Ini juga waktu di Wisma Atlet. Yang tadi foto sebelumnya itu keadaan untuk sistem rujukan. Jadi kalau misalkan orang yang telepon ke Wisma Atlet mau masuk ke sana gimana, rumah sakit lain masuk ke sana gimana. Itu ruangan yang paling senggol bacok menurut saya gitu. Karena ribet banget, semua orang itu beneran telepon satu sama lain, tanya satu sama lain, memastikan ini bisa masuk apa enggak, memastikan ini benar enggak prosedurnya. Untuk case by case ya, jadi tiap pasien karena akan berbeda, jadi tiap pasien akan dipastikan ini prosedurnya benar apa enggak. Walaupun memang nggak dipungkirin kita cuma manusia, jadi banyak keluputan, tapi saya harap dari foto tadi tuh bisa pada lihat kalau kita melakukan hal yang optimal untuk case by case, saya ulang lagi. Jadi tiap pasien kita anggap mereka berbeda, walaupun ada banyak banget gitu kan. Dan kalau tadi saya ngomongin tenaga medis, di foto ini sebenarnya foto-foto pejuang-pejuang non medis yang jarang banget diangkat sama media, tapi menurut saya luar biasa banget. Karena mereka sama-sama masuk ke zona merah, customer service, terus yang ini yang benerin AC, petugas ambulans, itu luar biasa banget perjuangan mereka, pakai ke zona merah, paparannya juga sama-sama tinggi seperti kita, tapi jarang diangkat media dan mereka ya udah nggak pernah terdengar aja suaranya gitu. Sebisa mungkin saya selalu beriin apresiasi buat mereka sih sebenarnya. Apresiasi yang luar biasa, Bu Dokter. Saya yakin kalau kita ngomongin apa ya, penanganan COVID, menghadapi COVID, masing-masing dari kita mungkin punya beban masing-masing yang berbeda-beda gitu ya. Tetapi benar para dokter pun sebenarnya dibantu oleh banyak pihak juga kan, seperti teman-teman yang ada di slide yang ditampilkan oleh dokter ini. Karena itu juga maksudnya terkait dengan bagaimana ventilasi di dalam ruangan
Wisma Atlet itu sendiri mungkin dikelolanya seperti apa, maintain-nya seperti apa, kan tergantung dengan mereka juga kan. Tidak semua hal itu bisa dikerjakan oleh pihak dokter, terutama masalah-masalah teknis seperti AC atau Bener misalnya banget, Mbak. sampah Iya. medis gitu ya. Iya bener banget, karena waktu begitu kalau udah selesai tugas, terus kalau udah selesai tugas itu kan pikirannya udah ya tidur ya pokoknya. Terus masuk ke kamar, AC-nya nggak nyala, nggak bisa nyala, itu sesuatu banget. Terus terang, hal yang simpel itu kayak yang AC-nya nggak nyala. Terus begitu ada si Bapak AC yang datang, itu kayak luar biasa pahlawan kita hari ini si Bapak AC ini. Bahkan dokternya jadi punya pahlawan sendiri gitu ya, yang membantu supaya lebih lebih sama-sama kuat gitu ya untuk bisa menghadapi pandemi ini. Iya, karena mereka standby 24 jam, Mbak. Saya ingat banget saya manggil Bapak ini sekitar jam 11 malam gitu. Jadi kan kitanya juga yang nggak enak, tapi butuh sih, tapi luar biasa aja mereka mau melakukan itu gitu kan. Baik, berarti menunjukkan ya banyak pihak sekali yang sama-sama berjuang gitu ya. Tidak ada pihak yang ditinggalkan atau saling meninggalkan gitu ya lebih kurangnya. Iya. Oke. Mungkin ada slide selanjutnya yang mau disampaikan oleh itu aja. Sementara ini dulu ya. Oke. Mungkin aku mau ke Mbak Sita. Halo Mbak Sita. Halo Mbak. Oke, Mbak, mungkin pertanyaan pertamanya adalah Mbak Sita kan termasuk salah satu yang awal sekali pasien pertama COVID yang ada di Indonesia gitu. Yang terkonfirmasi ya? Terkonfirmasi. What happened, Mbak? Apa yang terjadi saat itu? Bagaimana perasaan Mbak? Bagaimana situasi fisik Mbak sampai apakah ada stigma dari orang-orang lain atau bagaimana yang terjadi? Mungkin Mbak ini dari gejalanya juga dan segala macam mau aku ceritakannya ya? Atau boleh banget Mbak. Jadi memang aku tuh waktu itu kan aku kerja sebagai manajer seni pertunjukan ya. Jadi memang 1,5 tahun terakhir selain kerjaan-kerjaan aku yang lain yang adalah managing dance festivals, cultural event segala macam, memang aku lagi 1,5 tahun kemarin itu menjadi host untuk Latin dance, jadi social dancing gitu di restoran-restoran. Nah kebetulan memang saat itu aku 2 hari berturut-turut itu datang ke 2 restoran yang berbeda di tanggal 14 dan 15 Februari. Yang satu aku sebagai tamu, yang satu lagi aku sebagai host di restoran tempat aku arrange itu semua kan. Nah 16 Februarinya itu aku ngerasa tenggorokan tuh gatel banget, tapi bukan sakit tapi baru gatel aja. Begitu tidur itu kayak jam 2, jam 3 pagi kebangun terus yang badan tuh udah nggak enak banget, udah kayak oh nih mau sakit banget nih gitu kan. Pagi-pagi bangun udah semua gejala, jadi dari demam tinggi, batuk kering nonstop, vertigo, joint pain, keringet dingin, keringet nonstop, sampai ke nggak enak makan, diare, muntah semuanya. Nah, saat itu aku bukan penciuman hilang, tapi justru terlalu kuat, jadi setiap kali nyium bau makanan, aku akhirnya muntah, jadi sampai nggak bisa makan. Gitu. Nah, saat itu kan aku pikir, ini mirip banget sama flu kan, jadi aku pikir, oh mungkin ini flu, tapi parah banget aja, gitu. Dan saat itu tentunya kita nggak mikir kalau kena COVID gitu, karena kan video yang beredar yang aku nggak tahu hoax atau benar adalah orang-orang lagi jalan di pinggir jalan tiba-tiba pingsan meninggal gitu kan, dan sampai yang separah itu kan, jadi tentunya kita nggak mikir bahwa COVID itu seperti flu kan. Nah jadi saat itu aku beberapa hari kemudian ke klinik dan didiagnosa katanya flu, jadi dikasih antibiotik dan beberapa obat lainnya. Setelah antibiotik selesai itu semua gejala masih ada, belum ada yang hilang satupun gitu. Jadi akhirnya aku ke rumah sakit Mitra Keluarga Depok untuk tes darah dan diagnosanya adalah viral infection, jadi nggak perlu antibiotik. Nah tapi karena batuknya tuh udah parah banget sampai perut tuh kayak sit up 1000 kali sehari gitu loh, udah kayak sakit banget, udah pegel banget yang sampai aku lagi tidur tuh kebangun untuk batuk gitu. Dan saat itu juga panasku tuh demamnya tuh 38, 39, dan itu 10 hari tuh aku minum paracetamol 3 kali sehari sampai aku udah takut lambungku kenapa-kenapa gitu kan. Akhirnya ya udah aku sama ibu ke Mitra Keluarga Depok lagi untuk ke dokter penyakit internis. Akhirnya di ronsen dan ternyata aku didiagnosa bronkonemonia karena sudah flek paru-paruku kan. Dan hari itu juga aku rawat inap, ibu pun juga karena ibu didiagnosa tifus. Nah saat itu
grup keluarga tuh udah rame banget karena keluarga aku ada yang di Eropa dan saat itu pandemic outbreak-nya udah lumayan parah dan tante aku bilang, Sita pokoknya minta cek karena bronkopneumonia itu salah satu tanda kan ya, salah satu tanda COVID, tapi saat itu tidak diizinkan karena menurut dokter dan rumah sakit kan ada protokolnya dan mereka nggak bisa semena-mena ngirim orang tanpa gejala yang mirip COVID gitu karena takut nanti viral di media atau ya publik rame kan ya tentunya. Nah jadi akhirnya ya udah aku menerima itu, tapi besoknya ada teman dari Malaysia, orang Indonesia yang sedang di Malaysia bilang, Sita ini ada WNA yang sempat di Jakarta dan 2 malam berturut-turut di restoran yang sama dan dia sama aku saat itu yang 14-15 Februari itu dan kemudian dia baru dikonfirm positif COVID itu di 26 Februari, sedangkan aku masuk rumah sakit 27 Februari. Jadi saat itu juga aku langsung pas dokter visit aku bilang dong dokter aku harus dicek gitu dan akhirnya mereka langsung gerak cepat kan karena itu hitungannya kayak ada kontak langsung gitu kan karena satu ruangan bersama. Nah akhirnya langsung diproses dan kami langsung diperlakukan protokolnya seakan kami sudah positif. Jadi tentunya saat itu lumayan stres ya karena yang tadinya kayak di rumah sakit biasa tiba-tiba semua jadi pakai APD dan udah nggak keluar masuk nih suster dan dokter tapi nelpon kalau ada apa-apa gitu nelpon ke HP kan. Jadi aku udah mulai wah kenapa ini gitu dan orang-orang keluarga segala macam udah nggak ada yang boleh menjenguk juga gitu dan waktu itu aku ingat banget hari Minggu ditransfer ke RSPI itu dengan ambulans dan semuanya termasuk drivernya udah pakai APD dan aku dan ibu tuh kayak deg-degannya luar biasa karena kita belum pernah ke rumah sakit melihat orang-orang dengan APD seperti itu kan dan prosesnya tuh lumayan bikin panik juga gitu bukan karena tenaga medisnya gimana-gimana mereka baik sekali cuman karena pengalaman itulah yang tiba-tiba jadi dengan APD kayak kita memiliki virus apa gitu kan karena maksudnya ini lagi pandemik dan semua udah banyak sekali yang meninggal jadi lumayan panic attack banget gitu dan sampai RSPI kita langsung dipisah ke ruang isolasi masing-masing gitu dan tentunya itu seumur hidup baru saat itu ke ruang isolasi kan. Nah saat itu tuh kita tuh karena biasa positive thinking, affirmation kita kayak oke, teleponan sama ibu dari ruang sebelah kayak ini kita afirmasi ya kita pasti negatif kok hasilnya nanti afirmasi Selasa keluar tiba-tiba hari Senin melihat di media kan dan di WhatsApp grup dan bahkan saat itu pihak rumah sakit juga belum dapat hasil kita jadi dari Litbangkes karena itu pertama kali ada hasil positif dari Litbangkes karena pandemik jadi aturannya undang-undang yang pasien itu nggak berlaku kan jadi undang-undangnya pandemik gitu harus langsung ke kementerian langsung ke presiden langsung ke publik karena keamanan publik lebih penting daripada pasien. Jadi yang terjadinya tuh seperti itu dan it blew out of proportion banget kan karena tiba-tiba identity leak dan kemudian waktu saya sebut WNA kan saya nggak menyebut gendernya ya jadi publik dan media berasumsi bahwa itu laki-laki dan bahwa saya disewa dan ada transaksi seakan saya PSK gitu kan apalagi foto yang beredar kan foto saya dengan baju yang lumayan revealing karena saat itu memang lagi perform Brazilian Samba gitu kan jadi ya saat itu luar biasa sih gejolak mentalnya melebihi sakit fisiknya sebenarnya karena waktu di saat aku masuk rumah sakit begitu diinfus dari 27 Februari itu semua gejala udah hilang kecuali batuknya yang non-stop banget jadi aku memang tiap hari ada nebulizer ya 3 kali sehari dan di saat itu leak identity dan semua orang yang aku nggak kenal alias netizen menyerang aku dan ibu akhirnya gejala-gejala yang sudah hilang balik lagi karena secara mental aku drop banget kan lumayan mental breakdown gitu jadi yang awalnya sisa hanya batuk jadi demam lagi, aku muntah lagi, aku menggigil lagi sampai aku bangun-bangun tuh ulu hatiku sakit banget sampai nggak bisa tidur gitu saking stresnya. Nah jadi kalau ya itu sih kalau dari netizen kan seperti itu ya, tapi untungnya dari keluarga dan teman-teman yang kenal sama aku tentunya mereka sangat suportif gitu yang sampai ngirim segala macam makanan, baju apapun itu ke rumah sakit karena saat itu kan heboh banget ya. Itu sih.
Baik, luar biasa sekali ya yang dihadapi Mbak Sita ya, apalagi pertama kan, jadi pasti sorotan media itu cukup luar biasa. Kemudian mungkin karena baru juga, jadi simpati dari masyarakat tuh masih tanda tanya gitu kan, apakah ini Dan banyak profesi informasi penari itu loh Mbak, profesi penari itu kan mendapat stigma konotasinya juga bagi ya. orang yang radikal itu kan sangat negatif gitu kan. Dan ya aku senang banget sih ada di forum ini ya, karena ini kayak women empowerment, karena aku sadar betul di saat ya mungkin kalau kasus 1, 2, 3 itu laki-laki bukan perempuan, mungkin hujatannya nggak akan separah itu gitu. Ya, berarti ada unsur bias gender juga ya ketika mengalami COVID-19 ini ya. Iya, betul. Tapi luar biasa, terima kasih Mbak Sita sudah mau menceritakan bagaimana pengalamannya di awal. Mungkin aku balik lagi nih ke Dr. Debrina. Dr. Debrina, terkait dengan menghadapi situasi seperti ini, sebenarnya apa sih yang benar-benar harus kita terapkan? Gitu, maksudnya ketika kita sekarang saat ini sudah tahu semua dari kita itu harus selalu disiplin gitu ya, menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Tapi kan mungkin masih banyak sekali yang masih, kenapa sih kita harus menerapkan protokol kesehatan? Toh banyak juga kok orang-orang yang tidak kena, kan baru sekian orang saja yang kena gitu misalnya kan. Dan tidak muncul simpati-simpati pada misalnya pasien COVID yang pasien COVID atau yang seperti dialami Mbak Sita gitu. Itu sebenarnya apa sih yang harus lebih dipahami masyarakat saat ini terkait dengan COVID itu sendiri? Nah, aku nyambung dikit juga sama yang tadi Mbak Sita bilang, karena ada pergeseran paradigma yang menurutku kok agak gitu ya. Jadi yang awalnya memang pasien COVID itu stigmanya jelek banget gitu kan, udahlah penuh dengan kayak berdosa lah gitu. Sekarang mungkin stigma karena udah banyak yang kena gitu kan, jadi stigma yang jelek banget ini udah mulai berkurang, tapi jadi ada perpecahan antara dua kubu yang aku bilang, yang benar-benar percaya sama benar-benar anti. Jadi yang benar-benar anti sih ya udah apapun yang lu lakuin, lu dokter lu salah gitu. Yang benar-benar percaya, lu nggak pakai masker di dalam rumah, lu salah. Apapun itu nggak mau dengar alasannya, pokoknya lu salah gitu. Jadi ini kan menurutku ekstrim. Ini kan menurutku apapun yang ekstrim kan tetap nggak make sense ya, nggak masuk akal kan. Padahal untuk pencegahan COVID-19 itu sendiri sebenarnya simpel, dan aku udah bikin paparannya, bisa dibantu juga untuk PowerPoint-nya. Oke, mungkin kembali di share screen ya. Karena sebenarnya kalau kita paham betul apa yang mau kita cegah, itu nggak perlu ribut gitu loh, dan nggak perlu lebay. Satu, memang pasti nggak perlu lebay, secukupnya aja. Yang kedua, nggak perlu ribut karena memang ilmunya udah seperti itu, mau gimana lagi gitu. Oke, mungkin sambil lagi dicoba di share screen, mungkin berarti ini kemungkinan karena sebenarnya kita tuh nggak paham yang kita hadapi itu apa ya, COVID ini, apakah dia... Menurutku gitu, Mbak. Terus dan ditambah kitanya nggak terlalu paham, terus ditambah lagi berita-berita yang dimasukkan itu yang bikin deg-degan gitu kan, bikin serem kan. Jadi yang cepat diterima sama kita adalah berita-berita yang serem itu. Jadi kita yang makin negatif thinking, yang makin negatif aja. Oke, coba next slide. Coba bisa di next slide. Oke. Nah, kalau kita ngomongin gimana caranya biar nggak keinfeksi, itu kan ada 3 aja sebenarnya. Gimana caranya kita mencegah infeksi, gimana caranya kita melindungi diri sendiri, dan gimana caranya kita membunuh sumber infeksi itu. Kalau kita bisa, ini kita ngomongin vaksin yang belum ada, ya kan? Aku bahas sedikit satu-satu. Next slide. Oke, jadi avoiding infection kan, gimana kita caranya mencegah? Oke, coba diklik. Coba dibantu klik, mungkin ada beberapa poin yang akan muncul. Masih menunggu sinyal tampaknya. Nah, oke, semoga kelihatan ya. Aku nggak tahu pada main game ini apa enggak. Ini Pokemon. Dulu aku pas kecil aku main ini. Tapi kalau kita ngomongin gimana caranya mencegah suatu infeksi atau bahaya, ya udah, kalau main Pokemon ini kita nggak ke rumputnya atau nggak ketemu trainer ini. Jadi kita mencegah aja, kita jaga jarak aja. Sebenarnya itu kan. Ini sesuatu yang simple banget harusnya untuk dipahami. Next slide. Dan permintaannya sebenarnya nggak banyak-banyak. Yang kita harus tahu adalah, next slide.
kalau kita tahu sumbernya kumannya itu adalah droplet yang sudah fix, bukan airborne, itu memang masih diperdebatkan. Tapi kalau kita tahu droplet, dan droplet itu secara on average itu nyebarnya di 1 sampai 3 meter, ya sudah, kita berarti jaga jarak aja 1 sampai 3 meter. Artinya kan itu memang sudah upaya kita untuk jaga jarak. Karena kita tahu kita akan tertular hanya kalau droplet itu masuk ke saluran nafas kita. Jadi kita nggak mau ada droplet orang yang terinfeksi, walaupun kita buta nih siapa yang terinfeksi kan. Poinnya yang paling penting yang dipegang adalah mencegah droplet itu masuk ke saluran nafas kita. Apakah kalau kita udah tahu poinnya di situ, jadi yang kita lakukan itu nggak perlu, misalkan yang waktu awal-awal itu kan lagi panas dibicarakan yang ke supermarket pakai APD gitu kan. Apakah perlu pakai APD di supermarket? Ya, kalau lihat dengan ada teori dropletnya 1 sampai 2 meter dan masuknya harus ke saluran nafas kita, ya sebenarnya nggak perlu gitu. Itu adalah salah satu contoh yang tadi aku bilang yang lumayan hiperbolik untuk melakukan upaya perlindungan diri yang bikin di kubu yang satunya itu emosi banget, lebay amat sih lo gitu kan, masih dikomentarin. Next slide. Nah, yang kedua, melindungi diri sendiri. Melindungi diri sendiri pasti beda kalau misalkan kita yang di zona merah sama yang di rumah aja. Kalau kita di zona merah itu udah pasti double-double semuanya. Maskernya juga pakai N95 karena kita udah pasti terpapar, resiko untuk airborne juga lebih besar. Next slide. Cuman kalau di rumah dan di mana aja dan siapapun itu, sebenarnya cukup masker. Masker itu efektif sekali. Bisa diklik karena ada videonya. Masker itu efektif sekali dan penelitiannya udah banyak banget. Memang nggak nyaman, tapi kalau pakai masker itu nggak nyaman, sesek itu jauh lebih nggak nyaman, sesek secara sakit ya. Apalagi kalau misalkan ada perburukan dan sampai harus diintubasi. Dan aku cuman kasih tips aja, karena kalau sekarang cari masker bedah kayaknya udah nggak sesusah dulu. Kalau dulu memang kita satu dunia kekurangan masker, jadi kita merekomendasikan pakai masker kain. Sekarang kalau bisa pakai masker bedah, mendingan pakai masker bedah. Oke, next slide. Nah, masker itu efektif banget, tapi sikapnya harus benar. Karena punya masker, pakai masker itu memang satu hal yang baik, tapi cara kita bersikap selama kita pakai masker itu hal yang totally different. Itu ceritanya beda, dan itu sama-sama memegang peranan penting gimana kita sehari-harinya, gimana kita keinfeksi apa enggak. Jadi gitu ya, pakai masker harus menutupi hidung sama mulut, terus nggak boleh pegang-pegang bagian depan, kalau mau copot dari earlobe-nya aja, bukan dari masker. Tetap cuci tangan sebelum dan pakai. Next slide. Dan kalau kita ngomong kill the virus, sebenarnya vaksin kan. Next slide. Cuman karena vaksin itu kalau ngebunuh virus yang ada di dalam tubuh. Tapi yang sekarang kita bisa lakukan, karena vaksin kita masih menunggu-nunggu, jadi yang bisa kita lakukan adalah, next slide, membunuh virus yang di luar. Jadi di luar itu kita disinfektan. Virus apapun masih bisa bertahan di luar tubuh manusia. Nggak semuanya, tapi bisa bertahan di luar tubuh manusia kalau SARS-CoV-2 ini. Dan gimana cara kita melindungi diri dari si virus COVID yang ada di luar, yang nempel mungkin di box makanan atau apa yang kita nggak kelihatan itu, kita disinfektan. Next slide. Disinfektan ini nggak ada kewajiban harus yang beli di toko, nggak. Bahkan kalau di CDC ada rumusnya nih, mau bikin sendiri di rumah gimana bisa pakai bleach atau pemutih dicampur air. Oke, next slide. Simple itu ya. Sebenarnya simple. Atau pakai alkohol juga bisa, tapi alkoholnya harus yang 70% alkohol. Jadi dibaca dulu aja ingredients di belakangnya. Yang penting juga sebenarnya ini aku selalu bilang, zonasi kalau di rumah. Bisa next slide 3 kali langsung biar kelihatan. Jadi ada zona merah itu pasti di luar, ada zona kuning. Zona kuning itu aku bilang yang di teras atau di ruang tamu paling depan, sama ada satu kamar mandi yang kita khususkan ini kamar mandi zona kuning gitu kan, seakan-akan. Jadi begitu pulang ke rumah dari zona merah, kita masuk dulu ke kamar mandi dulu, baru setelah mandi di sana semua baju diganti, baru kita jalan-jalan ke tempat lain yang kita anggap sudah aman. Oke, bisa di next slide sampai kelihatan semua foto. Dan ya taruh semua alat-alat perang di situ. Kalau misalkan ada delivery atau belanja di luar,
kalau misalkan nggak buru-buru harus dimasukin kulkas, sebenarnya nggak apa-apa ditaruh luar dulu aja, karena virus ini nggak akan bertahan lama di udara luar lama-lama banget, enggak. Rata-rata 3 jam pasti udah nggak tahan, bisa apalagi di tempat yang emang nggak ada ventilasi yang baik, dia biasanya nggak akan tahan lama. Jadi dibiarin aja 3 jam, harusnya udah nggak apa-apa, baru kita masukin ke rumah. Next slide. Nah, di mana-mana sih kalau di rumah, aku akan saranin di mana-mana sediain semprot-semprot untuk disinfektan sama masker cadangan. Sebenarnya nggak enak sih ya, aku juga ngerasa nggak enak kalau misalkan ada yang bertamu terus, aduh maaf ya, aku terpaksa harus semprot-semprot kamu dulu sebelum masuk rumah gitu kan. Tapi gimana, gue jaga diri sendiri soalnya gitu. Dan kalau misalkan yang datang ke rumah nggak ada masker, benar-benar nggak ada masker, bisa kita kasih aja, karena menurut saya tetap jaga orang lain itu jaga diri sendiri juga. Next slide. Kita sama-sama melindungi begitu ya, dokter. Tetap kata Mbak Sita, tetap harus happy. Jadi beraktivitaslah seperti biasa gitu kan, olahraga seperti biasa. Dan please kalau sepedaan pakai masker ya, atau kalau lari please pakai masker. Selama nggak sesek please pakai masker. Oh, nanti mungkin saya bisa nanya lebih lanjut. Boleh. Next slide. Habisnya pada berantem mulu tentang itu. Makan yang enak ya kan, meningkatkan imunitas, pokoknya dibikin happy aja. Oke. Jadi sebenarnya tadi nyambung juga ya dari cerita Mbak Sita kan bagaimana situasi yang membuat mental kita drop, itu justru membuat imun kita turun atau malah bisa meningkatkan gejala-gejala yang terjadi pada kita, begitu ya dok. Jadi lebih baik kita juga berusaha untuk memanage, mengatur, maintain level stres kita. Justru jangan sampai berlebihan yang justru malah bisa berakibat lebih fatal lagi buat kitanya gitu ya. Betul. Baik. Mungkin aku ke Mbak Sita dulu nih. Mbak Sita, bagaimana setelah kemudian Mbak Sita mengalami situasi tersebut dan kemudian Mbak Sita sembuh, apakah Mbak Sita bisa langsung memulai aktivitas seperti biasanya atau banyak hal yang kemudian harus berubah dan dihadapi oleh Mbak Sita dan Ibu? Jadi waktu kami akhirnya sembuh itu setelah 16 hari, aku kan 16 hari di rumah sakit ya, kalau ibu 19 hari. Itu memang kami dianjurkan untuk isolasi di rumah, isolasi mandiri selama 2 minggu. Jadi saat itu ya kita nggak kemana-mana tentunya, tapi kalau aku sih langsung kuliah online ya, yang awalnya kuliah normal, tapi karena pandemi jadi semuanya online kan, tapi memang saat itu tuh ada adaptasi ya. Jadi karena aku 16 hari diinfus dengan segala vitamin banyak banget dan makanan 4 sehat 5 sempurna di rumah sakit kan ya. Begitu nyampe rumah itu benar-benar lemes banget. Jadi justru waktu di rumah sakit tuh aku ngerasanya sehat gitu. Jadi ternyata karena diinfus ya. Jadi aku bisa olahraga, bisa yoga gitu, bisa segala macem untuk naikin immune system dan mental state aku biar cepet sembuh gitu. Itu juga prosesnya lumayan lama, benar berhari-hari nangis sampai akhirnya bisa turn mindsetnya untuk ya positif pasti sembuh gitu kan. Jadi pas di rumah itu benar-benar kayak dari tempat tidur ke dapur gitu itu aku udah ngos-ngosan banget, benar-benar nafasku tuh pendek banget karena juga waktu selama di RSPI itu aku baru ngerasa bahwa aku nggak bisa tarik nafas panjang. Jadi nafasnya tuh ya pendek-pendek, kalau tarik nafas panjang batuk. Nah itu waktu sudah negatif pun aku masih batuk tuh masih 2 mingguan gitu. Jadi total aku batuk tuh mungkin 6 minggu gitu. Jadi memang masih proses, jadi obat dan vitamin masih banyak yang dikonsumsi dan badanku tuh baru kembali normal tuh setelah seminggu. Jadi selama seminggu keluar rumah sakit tuh lemesnya minta ampun, boro-boro mau olahraga ringan nggak bisa. Ya udah aku udah cuma tidur doang, tidur, makan, kuliah online, terus berusaha untuk bahagia ya. Jadi karena ya untungnya kan kita seniman semua satu keluarga, jadi kita terapinya dengan seni gitu, entah main piano atau melukis gitu. Karena memang setelah keluar dari rumah sakit dengan press conference dengan Pak Menteri Kesehatan itu kan karena kita seniman ya, we didn't realize efeknya untuk secara politik gitu kan, terus malah jadi ada second wave of hate speech juga kan saat itu. Jadi memang saat itu terus setelah keluar aku sempat ada mental breakdown lagi, tapi sampai sekarang pun juga karena waktu PSBB kedua ini netizen menyerang aku lagi gitu kan, pokoknya intinya salah kasus
aja gitu ya ada corona. Jadi ya aku tentunya berusaha untuk hidup kembali normal dengan berbagai batasan gitu. Jadi ya aku kan biasanya kan ngajar sekolah di sekolah-sekolah internasional, tentunya semua itu nggak ada sama sekali karena sekolah juga tutup gitu. Jadi ya aku berusaha aja untuk berkarya dengan digital gitu. Padahal aku gaptek banget tapi jadi terpaksa kan. Terpaksa untuk bisa digital dan benar-benar kalau secara gaya hidup tuh kita sekarang benar-benar aware banget harus bersih gitu. Maksudnya memang dari dulu itu kami memang sangat herbal gitu. Jadi dan kita emang sebisa mungkin makan sehat dan olahraga dan nari dan positive thinking, meditasi, berdoa. Tapi di luar itu benar-benar sekarang tuh kalau misalnya ke ATM aja nih, pulang-pulang aku ya seperti yang tadi Dokter Debrina bilang ya langsung ke kamar mandi, keramas, ganti baju karena apapun itu meskipun kita udah pernah kena tapi kan kita bukan kebal ya masih bisa kena gitu. Bagaimanapun meskipun ibu kemarin sembuh tapi kan umurnya sudah 63 tahun. Dan waktu itu ibu juga proses penyembuhannya lama banget dan kita sempat panik banget karena di rumah sakit pun dia sempat sampai kehilangan oksigen dan pingsan di kamar mandi yang gitu-gitu ya. Jadi tentunya kita masih ngejaga banget gitu. Aku juga kemarin kan sempat kerja di tempat umum gitu di restoran waktu belum PSBB kedua, itu juga protokol kesehatan ketat banget. Udah nggak bisa deh peluk-pelukan lagi sama teman-teman gitu ya. Sekarang jadi semua serba jaga jarak. Jadi sekarang kasih sayangnya adalah dengan menjaga jarak. Berpelukan nanti kalau sudah selesai pandemi begitu ya. Era banget ya. Jadinya sekarang cara menunjukkan kasih sayang itu justru bukan dengan sentuhan dan affection tapi dengan jaga jarak. Jaga jarak. Kita jadinya harus lebih kreatif nih ya, bagaimana kita bisa menunjukkan kasih sayang tanpa adanya sentuhan gitu ya. Dan harus jaga jarak juga gitu. Baik, berarti Mbak Sita masih ini ya, aktivitas masih tetap dijalankan, tetapi mungkin ada tambahan protokol kesehatan gitu ya, seperti pakai masker. Tapi ya memang aktivitas nggak seperti dulu ya Mbak, karena dulu tuh maksudnya aku ngajar di gym, ngajar secara fisik gitu kan. Sekarang ya yang sekolah udah jelas nggak ada sama sekali, jadi ngajar privat melalui Zoom gitu. Dan memang banyak kerjaan karena produser seni kan, kerjaan band yang aku manage misalkan itu tadinya ada banyak festival ya batal semua gitu akhirnya. Jadi ya semuanya online event aja gitu. Nanti mungkin kita bisa bicara tantangannya apa nih ketika semua gaya hidup berubah digital gitu ya. Mungkin bisa jadi inspiring juga buat teman-teman yang lain. Tadi kan Mbak Sita juga cerita, oh gaptek nih harus berubah karena situasi gitu kan. Mungkin teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama yang biasanya mungkin cuma buka media sosial, tapi sekarang dari belajar, kerja, semuanya internet gitu ya, semuanya digital. Oke, aku kembali ke Dr. Debrina. Tadi mungkin seperti dari cerita Mbak Sita ya, situasi pandemi ini kan kemudian dipolitisasi lah, ada ini dan itulah. Tapi kan sebenarnya pandemi ini itu apa ya? Virus itu kan bukan makhluk politis ya. Dia tidak berpolitik gitu kan. Si virus ini tidak peduli siapapun orangnya. Kalau lu kena droplet yang ada guenya, ya udah lu kena gitu kan. Lebih kurang seperti itu kan. Jadi sebenarnya kan yang namanya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, itu yang menjadi arahan, yang menjadi protokol kesehatan yang wajib kita terapkan, itu sebenarnya tidak ada politik-politiknya sama sekali kan. Nah, tetapi seharusnya tidak ada ya. Tapi mungkin gini, mungkin karena orang terlalu sering gitu kan dimintain, ya kamu harus pakai masker setiap saat kalau perlu gitu kan, atau bahkan yang baru-baru ini Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang, itu kan sempat menyebutkan kalau bisa bahkan di rumah pun tetap mengenakan masker gitu kan, karena apalagi kalau misalnya sempat beraktivitas di luar gitu. Nah, ini kan orang mungkin merasakan apa ya, terus-terusan disuruh waspada gitu ya, terus-terusan harus deg-degan, terus-terusan harus jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun gitu. Mungkin mereka mengalami caution fatigue gitu. Ini mungkin juga dialami oleh relawan-relawan medis yang ada di Wisma Atlet gitu, atau yang seperti dialami Dr. Debri juga. Ada nggak tipsnya bagaimana bisa menghadapi caution fatigue ini? Itu benar banget, karena aku share dikit aja ya, kemarin aja aku habis dicegat polisi karena aku nyetir nggak pakai masker, padahal nyetirnya sendiri. Oke, ngapain aku pakai masker, aku di mobil sendiri. Kemarin kayaknya sempat ada yang ini deh, sempat ada yang kena tilang juga karena dia sendirian naik mobil gitu terus nggak pakai masker dan kena tilang. Gitu.
Iya kan. Jadi itu kan yang tadi aku bilang, itu terjadi karena tidak ada landasan yang kuat, tidak ada pemahaman yang kuat gimana cara penyebaran virus ini. Kalau kita paham penyebarannya hanya bisa dari droplet orang yang terkena, masuk ke saluran pernafasan orang yang nggak terkena, jadi kan ya nggak mungkin Mbak secara logika kita pikir gimana caranya tiba-tiba di mobil ada seseorang yang seseorang yang tidak kita bisa lihat ada dengan COVID terus nyebarin ke kita sehingga kita harus pakai masker di mobil kan nggak masuk akal gitu kan. Pemahamannya itu edukasinya yang aku bilang edukasi yang kuat, bukan edukasi yang caution yang cuman sekedar nyuruh aja pakai masker, tapi kasih tahu kenapa, kasih tahu faktanya itu apa. Faktanya memang pakai masker itu efektif. Faktanya memang ada penelitian yang cara melindungi masker dijelaskan bagaimana. Faktanya memang angkanya akan meningkat terus dan dengan pakai masker dan jaga jarak angkanya bisa ditekan. Kalau kita ngasih tahu fakta, masyarakat saya yakin pasti paham kok dengan itu gitu. Pasti dengan sendirinya akan ya sudah taat untuk pakai masker dan patuhlah gitu. Jangan dijadikan sesuatu yang politik sampai harus dibikin itu penilangan lah dengan yang agak nggak masuk akal kalau yang penilangannya yang nggak ada orang di mobil gitu ya. Jangan dibuat seperti itu, malah jadi bikin orang-orang yang tadi yang saya bilang di kubu yang anti banget jadi makin anti, jadi makin ribut gitu kan. Supaya nggak caution fatigue sih, itu harus dari orangnya sendiri kali ya, buat sabar ya. Karena ya harus dipahami kalau namanya manusia, saya yakin walaupun ini bukan tidak sepatutnya dijadiin politik, tapi ya karena kita manusia gitu, jadi nggak ada yang sempurna. Kemungkinan untuk jadiin politik masih ada, ya deal with that aja menurutku. Tapi buat kitanya sendiri, kitanya harus tetap skeptis. Kitanya sendiri, kita yang mengawal apa yang terjadi sekarang. Dan kalau misalkan dari, kita kan, ini kan tahun 2020, kita negara demokratis kan. Kita berhak untuk berpendapat. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang kita rasa, kok ini kayaknya nggak pas, kita belajarin dulu, benar-benar pelajarin dari sumber-sumber yang terpercaya. Kalau memang nggak pas, ya suarakan. Gitu. Jangan cuma diem aja, tapi ya suarakan. Tapi dengan catatan, kita beneran landasannya kuat dulu, kita pelajarin dulu, nggak sembarang ngomong, dan saat kita menyuarakan pendapat kita itu, jangan berikan ketakutan yang berlebihan. Jadi jangan ngomong dulu, jangan kasih woro-woronya yang wah ini bikin cemas dulu, tapi lagi-lagi berikan fakta aja. Karena kalau memang fakta itu mencemaskan itu, kita cuma ngomong, kayak tadi saya cuma ngasih angka dan graf aja, sebenarnya sudah cukup menggambarkan apa yang terjadi gitu kan. Nggak perlu ngomong apa-apa lagi. Baik, berarti mengedukasi diri kita, mencoba memahami lebih lanjut gitu ya, apa yang sebenarnya terjadi itu juga mungkin akan membantu kita untuk menghindari caution fatigue juga ya. Karena kan betul. Mungkin karena terlalu sering disuruh, diminta, dipaksa untuk disiplin gitu kan, orang-orang jadi apa sih, kenapa sih dipaksa gitu kan. Tapi mungkin kalau diberi penjelasan adalah kalau memang pakai masker itu untuk menghindari droplet itu ya keluarnya kalau kita lagi ngobrol, lagi bersin, lagi batuk, dan itu kalau kita tidak jaga jarak, maka ya kita kena. Nah, masker ini kan pelindung di awal gitu ya, supaya tidak mengenakan orang lain atau tidak terkena dari orang lain juga gitu. Mungkin itu akan jadi cara yang lebih efektif. Itu poinnya, betul. Karena saya rasa masyarakat Indonesia udah pintar semua. Ini bukan zamannya di mana kita semua harus disuruh kita menaati peraturan yang sistemnya nyuruh, yang sistemnya vertikal. Enggak, kita ini udah tahun 2020 di mana semua orang menurut saya udah educated, udah teredukasi, udah bisa belajar. Jadi berikan faktanya aja, biarkan masyarakat mikir, berikan saran-saran rekomendasi secara saintifik bagaimana, dan harusnya ya kalau lihat penjelasan sainsnya dengan saran-saran edukasi harusnya make sense untuk mereka semua. Baik, walaupun mungkin masih banyak juga yang belum paham, kita mungkin harus menyuarakan ini lebih sering lagi gitu ya, daripada hanya menyuarakan ya udah pakai masker aja pokoknya pasti nggak kena gitu. Itu justru malah mungkin bikin orang makin meh gitu kan ya. Sih? Benar-benar. Makin antipati justru ya. Oke, kalau dari Mbak Sita sendiri gimana? Apakah ada saran gitu mungkin atau berdasarkan pengalaman Mbak Sita ini ketika menerapkan protokol kesehatan gitu, sebaiknya seperti apa sih yang harus disampaikan mungkin ke publik gitu? Karena masih banyak kan yang mempertanyakan apakah COVID ini ada atau enggak. Terlepas daripada sudah banyak pasien, sudah banyak penyintas yang berbagi cerita aja di media sosial atau di mana-mana dimanapun ruang bicara itu ada. Ya, kalau
Ya, aku setuju sih dengan Dokter Debrina ya. Emang nomor satu itu adalah edukasi gitu. Karena memang uh, kalau aku itu orangnya I follow the rules whatever it is gitu. Jadi waktu di isolasi aja itu kan aku ya sendirian ya. Disuruh pakai masker, tidur pakai masker pun itu aku lakuin. Tidur pun aku pakai masker gitu. Nah, cuman kan kebanyakan orang Indonesia emang lumayan bebel. Dan ya itu kan banyak yang merasa ini konspirasi bahwa ini nggak ada gitu dan uh, maksudnya aku juga membaca ya komentar netizen satu-satu itu ribuan yang menghujat aku tuh aku baca semuanya dan dengan membaca itu tuh aku benar-benar sedih dengan apa ya keadaan ya itu sih edukasi di Indonesia karena mereka bisa sejudgmental itu karena mereka nggak mau baca data yang benar. Itu jadi terlemparlah kata-kata kayak oh ini artis corona disuruh pura-pura sakit mau nggak mungkin ini perempuan kena corona karena di seluruh dunia semua yang kena corona mati nggak ada yang survive gitu. Itu aja satu kayak maaf data dari mana itu gitu kan. Terus ada yang tentunya nyambung-nyambungin dengan agama dan politik gitu. Gimana mana bisa seorang kafir yang nggak pernah sholat sembuh dari corona gitu. Itu tuh banyak banget. Mana bisa yang buka-buka aurat sembuh dari corona. Oke, apa hubungannya? Aku nggak ngerti juga ya. Sekarang sih udah bisa ketawa ngomongnya saat itu stres banget. Cuman di situ I realize benar-benar masyarakat Indonesia itu kayak the majority adalah yang sadar, tapi mereka silent. Nah, yang minority inilah yang berkoar-koar itu kan, gitu. Dan menurut aku, ya itu kembali ke edukasi lagi, gitu. Karena mungkin memang ini virus dijadikan konspirasi. Aku nggak tahu ya, I don't have anything to say about that juga. Tapi virusnya itu tetap ada loh, gitu. Bukan virusnya adalah konspirasi. Kalau virusnya dijadikan konspirasi politik, itu kayak di banyak negara juga digunakan ya, apalagi di Indonesia. Tapi virusnya tuh benar-benar ada, gitu. I'm a living proof. Dan kalau virusnya nggak ada, buat apa plasma kakakku diambil lumayan banyak gitu untuk research dan untuk jadikan vaksin gitu. Jadi ya itu kembali lagi ke edukasi karena orang Indonesia itu tuh banyak yang nggak mau baca data yang benar gitu. Mereka memilih percaya dengan hoax dan itu aku sayang banget sih karena buat aku yang seperti itu tuh mereka sangat egois. Because they don't realize bahwa pandemik dan virus ini tuh nggak soal mereka doang, tapi seluruh keluarga mereka yang orang dicintai dan seluruh dunia akhirnya karena kita hidup di the same world, the same earth gitu kan. Jadi kalau ini edukasi berhenti dan nggak diterus-teruskan dan protokol kesehatan nggak dilakukan dengan benar ya akhirnya nggak akan selesai ini pandemik kan. Baik, ini suasana jadi agak somber nih ya. Padahal judul Share Care Inspire hari ini adalah kita harus membangun optimisme dalam menjalani kehidupan atau kebiasaan baru saat ini yang memang percaya tidak percaya, memikirkan ini konspirasi atau tidak, politik atau tidak gitu ya, adalah memang yang harus bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita juga menjaga kalau tidak mau jaga diri kita yang never mind, jaga orang-orang di sekitar kita gitu, jaga orang-orang kesayangan kita gitu ya. Iya, betul. Baik, mungkin dari Mbak Sita nih, ada nggak pesan nih supaya kita semua itu bisa tetap semangat karena seperti grafik yang ditunjukkan di awal oleh Dr. Debrina, mungkin situasinya masih akan terus meningkat gitu ya, berdasarkan data. Mungkin pesan untuk menyemangati sisters atau brothers yang lagi mengikuti acara ini. Buat aku tuh positive thinking dan mindset itu penting banget. Karena aku mengalami banget ya di saat aku mentalnya drop, akhirnya sakit gitu. Dan aku juga melihat banget saat aku sakit itu kan lagi banyak panic and fear mongering di kalangan publik. Dan akhirnya aku dapat banyak banget DM yang pokoknya mereka ketakutan lah gitu. Dan dari ketakutan itu tuh akhirnya bisa jadi sakit beneran kan. Jadi aku percaya banget, ingin banget bilang ke semuanya bahwa kita harus positive thinking dan semangat dan yakin apalagi bagi yang sedang berjuang melawan COVID di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing, memang harus yakin bahwa kita bisa sembuh dan melalui ini semua karena the power of our mind is very strong and it really works. It works wonders gitu. Jadi selain jangan panik karena panik nggak ada gunanya, malah bikin kita sakit, ya kita harus sadar betul aware dengan semua yang kita lakukan sehari-hari karena dampaknya bukan hanya ke kita tapi ke semua orang di sekitar kita gitu. Jadi tetap positive thinking, tetap olahraga, tetap berjemur di bawah matahari, tetap makan makanan sehat gitu ya kan, dan ya itu the power of the mind itu penting banget.
Oke, baik. Mungkin saya sekalian nambahin Mbak Sita kali ya, kita itu juga perlu loh tidak menstigma orang lain yang sedang mungkin menghadapi situasi-situasi yang kita tidak ketahui akibat COVID ini sendiri. Entah misalnya terpapar virusnya, atau mungkin kondisi yang lain, misalnya kondisi ekonomi, atau kondisi-kondisi lain yang menjadi beban hidup mereka gitu ya. Jadi kita harus tetap gotong royong, kita harus tetap semangat, saling menyemangati, dan juga saling melindungi dengan patuh protokol kesehatan. Nah, ke Dokter Debrina, mungkin ada pesan-pesan juga nih, supaya kita bisa lebih optimis nih, terutama mungkin dari sisi medis, apakah vaksin sudah kelihatan hilalnya, atau bagaimana? Apa nih yang bisa disampaikan? Masalah vaksin, ntar dulu deh, soalnya agak nggak positif, cuman gini, aku rasa yang tadi benar banget kata Mbak Sita, yang penting tetap mindset kita gimana untuk semua hal ini gitu kan. Ini kan pandemik yang terjadi karena sesuatu yang kita nggak bisa lihat, udah ada di mana-mana, udah kalau bahasa Jawanya udah kadung gitu ya, udah terlanjur sampai di seluruh dunia, nggak ada yang luput dari pandemik ini, nggak pandang bulu, virusnya nggak ngelihat kok. Saya dokter yang non medis yang rumahnya di mana nggak ngelihat itu. Virusnya kalau misalkan ada chance untuk virus itu masuk ke dalam saluran pernafasan orang yang bisa dimasukin, ya sudah terinfeksi. Artinya ya nggak luput dari semua orang akan bisa kena virus ini, walaupun protokol sudah dilakukan, walaupun sudah pakai masker, walaupun saya banyak banget teman sendiri saya saja gitu ya, sejawat saya yang sama-sama dokter, sama-sama tenaga medis, perawat, dan lain-lain, yang saya tahu banget mereka nggak mungkin banget nggak melakukan protokol, mereka tahu banget gitu ya, dan mereka disiplin dan mereka ketat sekali untuk melakukan protokol, masih bisa kena, ya itu cuma nandain kita semua manusia. Jangan dimarahin, karena jangan nggak ini kayak dosa. Nggak bisa. Ini beneran kayak bencana alam aja. Masa kita menyalahkan korban dalam bencana alam? Kan enggak. Ini kan memang kan sebenarnya nature-nya sebenarnya ini bencana juga yang terjadi karena virus. Jangan sampai ada stigma, karena menurut saya nanti kalau pandemik ini kan sebenarnya nggak akan lama. Pandemik ini harusnya tahun depan sudah reda. Nah, 10 tahun ke depan atau lebih lama mungkin 20 tahun ke depan, saya yakin saat kita nengok balik ke tahun 2020 ini, yang dibicarain Mbak bukan masalah bego-bego tuh ilmuannya pada lama cari vaksin misalkan gitu, atau pada kewalahan tuh, nggak bakal itu yang diomongin. Yang diomongin adalah seberapa kita peduli sama sesama. Yang diomongin adalah gara-gara COVID ada perang saudara, gara-gara COVID ada kejadian konflik ini konflik itu, gara-gara COVID ada itu, yang akan kemanusiaannya yang akan selalu diingat. Karena lagi-lagi kita sebagai manusia yang dinilai ya kita sebagai manusia sosial, bagaimana kita berinteraksi sama sesama. Ini nunjukin apa yang kita lakuin sekarang, apakah kita saling menjaga satu sama lain apa enggak, itu menurutku cobaan yang paling utama yang tapi nggak terlalu kelihatan di sini. Itu yang harus kita buktiin kalau kita sama-sama manusia di dunia ini, sama-sama mau survive bareng, dan untuk survive bareng, yang nomor satu harus saling mendukung, bukan saling melindungi diri sendiri tapi tidak melindungi orang lain dengan cara itu, tapi harus saling dukung apapun itu yang terjadi. Itu sih. Oke, jadi semangat bersamaan ya, supaya kita semua walaupun mungkin berbeda pendapat ini dan itu, tetapi nggak boleh gandengan tangan karena kita harus jaga jarak. Dan jaga jarak kita tetap harus bisa saling menyemangati, begitu ya, Dokter Debri. Ya. Baik, oke, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan oleh teman-teman yang sudah hadir hari ini kepada Dokter Debri atau Mbak Sita ya, boleh disampaikan di kolom chat atau mungkin raise hand gitu ya, menggunakan fitur raise hand, jadi nanti bisa langsung bertanya ke Dokter Debri ataupun Mbak Sita. Saya mungkin mau bertanya sedikit ke Dokter Debri sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain dari teman-teman. Mungkin ada orang itu mungkin bingung ya, bagaimana sih sebuah virus itu bisa menyebar dari satu orang, kemudian bisa jadi banyak, kemudian mungkin jadi klaster gitu. Mungkin ada kebingungan di situ juga. Apakah tidak semua orang punya privilege gitu untuk bisa selalu di rumah aja gitu. Apa yang harus kita sikapi supaya gimana ya bisa mencegah penularan itu sendiri terjadi. Kalau misalnya jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, itu kan sebenarnya tindakan preventif individual yang bisa dilakukan gitu kan. Tapi mungkin orang masih bingung nih, sebenarnya tuh nyebar, tadi
droplet sudah disebutkan, tapi bagaimana dari satu itu bisa ke banyak orang dan bisa bercabang-cabang lagi, itu bagaimana sebenarnya, dokter? Faktanya gini, susahnya virus ini memang virus yang sangat seimbang dalam artian dia nyebarnya, atau kalau istilah medisnya tuh RO-nya, jadi dari 10 orang berapa orang yang biasanya kesebar, itu lumayan cepat tapi nggak cepat-cepat amat, dan fatalitasnya lumayan ada tapi nggak tinggi-tinggi amat. Jadi memberikan waktu yang cukup untuk virus ini nyebar ke yang lain sebelum ada terlalu banyak korban. Kalau aku bikin perbandingannya, misalkan cacar nih, campak. Ya, campak itu kan nyebar banget tapi juga fatal banget. Jadi orang yang terkena campak itu angka kematiannya lumayan tinggi, sehingga nyebarnya nggak kayak COVID. Dia walaupun dia sangat infeksius, tapi karena udah terlalu banyak korban sebelum bisa nyebar, jadi dia nyebarnya nggak terlalu cepat gitu, karena udah terlalu banyak yang meninggal. Nah, COVID ini tuh seimbang, Mbak. Jadi yang jadi kalau kita bilang OTG, gue cuman OTG. Lu bukan cuman OTG, karena lu OTG jadi lu bisa nyebar gitu loh. Sebenarnya gitu kan. Harusnya mindsetnya seperti itu. Yang bisa kita lakukan ya lagi-lagi kita anggap semua orang berpotensi untuk memberikan COVID, dimanapun itu kita anggap virusnya udah di depan mata, karena ya kita nggak bisa lihat gitu kan. Jadi practically apapun itu tetap harus di mana aja lakukan 3M untuk paling nggak untuk diri sendiri dulu. Oke, berarti mungkin ada baiknya juga ya kalau kita punya mindset bahwa ketika kita beraktivitas di ruang publik dan ketemu sama orang lain di luar mungkin dari orang rumah gitu, ada baiknya mungkin kita langsung menganggap oke, mereka potentially bisa menyebarkan virus itu pada saya gitu. Mindset itu itu ya. Lebih baik. Mindsetnya harusnya seperti itu. Dan kalau kayak tadi Mbak ya dok, silakan lagi. Kayak yang tadi Mbak Sita bilang kan, jadi sekarang itu mau pelukan aja nggak bisa, ya ampun. Iya sih Mbak, aku udah kayak nggak pelukan sama temen berapa lama, sedih banget sih Mbak itu. Oke, berarti baiknya gitu ya. Tapi bagaimana nih situasinya kalau misalnya di rumah itu ternyata ya masing-masing penghuni rumah tidak bisa di rumah aja gitu. Mereka harus keluar. Harus pergi-pergi, keluar atau ketemu orang lain. Nah, apakah baiknya kalau di rumah itu kita tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun sudah walaupun hanya ketemu sama orang rumah juga gitu? Nah, saya rasa judgement-nya harus kembali ke orang rumahnya sendiri. Apakah memang, kebetulan saya sendiri sih ya, jadi tapi kalau misalkan saya punya keluarga yang tinggal serumah sama saya, pasti saya suruh keluarga saya pakai masker sih. Atau sayanya sendiri di rumah juga pasti akan pakai masker, karena saya terpapar sekali, ya kan? Jadi pasti saya akan semacam isolasi sendiri juga di rumah. Atau bahkan sebenarnya saya nggak akan pulang ke rumah sama sekali, karena saya tahu karena saya terpapar sekali, tiap hari harus ke zona merah. Jadi saya nggak mau paparkan keluarga saya yang sebenarnya stay home hanya karena mau ketemu saya aja gitu. Oke. Baik. Jadi gimana ya? Secara simpel, secara sederhana itu baiknya adalah kalau misalnya kita memang beraktivitas ketemu banyak orang, maka langsung disiplin kesehatan itu udah pasti wajib, mau di rumah juga lebih baik gitu kan, supaya orang-orang rumah yang mungkin tidak berpergian juga tidak kena karena kita juga gitu ya. Kalau nggak mau pakai masker di rumah, mungkin jaga jarak is a better solution gitu ya. Tidak berdekatan sama sekali, mungkin ngobrolnya jaraknya tadi droplet kan 1-3 meter, berarti mungkin 3 meter gitu, ngobrolnya gitu ya, dokter. Baik, ini mungkin sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, saya bacakan dulu. Ada dari Nasiti Maya Wulan. Wah, ini sister setia kita nih. Selamat malam, mau tanya ke Dokter Debri, sebenarnya kalau kita mau olahraga itu harus pakai masker atau enggak? Soalnya kayaknya orang-orang ngomongnya beda-beda. Ada yang bilang harus, ada yang bilang nggak usah. Mungkin sekalian Dokter Debri juga bisa memberikan ini kali ya, alternatif olahraga gitu. Mungkin ada olahraga yang tingkatnya berat, sehingga kalau pakai masker itu pasti akan ngap sekali, atau mungkin ada olahraga yang cukup ringan sehingga saat mengenakan masker pun tidak terlalu ngap gitu mungkin dokter. Kalau dia olahraga kayaknya Mbak Sita lebih bisa jelasin. Cuman aku kasih tahu dulu aja kenapa orang-orang bilang jangan pakai masker gitu kan. Teorinya gini nih, faktanya gini. Faktanya memang kalau kita pakai masker, apalagi masker bedah atau N95 itu, bahannya itu dia nyerap banget air, dan begitu dia menyerap air, dia nggak bisa keluar kemana-mana airnya. Sehingga begitu kita pakai dan basah karena kalau olahraga karena keringat dan nafas kita embun dari nafas kita itu
rasanya pasti pengap. Kalau pengap gimana? Nggak bisa nafas. Kalau gitu gimana? Ya tinggal dicopot aja sebenarnya maskernya, ganti masker baru. Sebenarnya kan sesimpel itu, ya kan? Tapi aku nggak ngerti kenapa dibikin big deal banget. Padahal solusinya memang ya udah kalau sesek ya tinggal ganti masker aja gitu. Apakah penting pakai masker waktu olahraga? Ya penting banget menurut saya, apalagi kalau olahraganya di luar. Misalkan karena saya juga kemarin juga sempat sepedaan gitu, keluar dari Wisma Atlet sepedaan gitu kan. Di Jakarta kan hampir nggak mungkin ya Mbak ya kita di lampu merah sendirian ya kan. Walaupun saya sepedaan terus pas di lampu merah udah kayak jauh-jauhan gitu sambil ngadem, tetap aja kan nanti ada motor yang ke sebelah saya dan nggak 1 meter juga jaraknya gitu kan. Jadi nggak susah jaga jarak bahkan untuk di lampu merah gitu kan. Nah, apakah gimana caranya melindungi diri dari situ? Ya pakai masker. Mau gimana lagi? Ini malah justru kayak kita sama sekali nggak kenal nih siapa pengendara yang di sebelah kita, siapa orang yang lari di sebelah kita, justru kita sama sekali nggak kenal. Ini yang paparan yang menurut saya juga justru lebih harus hati-hati gitu. Tetap pakai masker waktu olahraga. Kalau misalkan sesek normal wajar, tapi ya kalau sesek ya udah tinggal buka maskernya aja ganti yang baru gitu kan. Dan mungkin sambil lihat situasinya juga ya dokter ya. Apakah kalau pas kita lepas masker, apakah kita sedang berada di kerumunan orang banyak atau ada kemungkinan orang yang mungkin lari di depan kita itu tidak pakai masker terus batuk-batuk kecil terus kena sama kita dropletnya yang sedang lari di belakangnya dan kita lagi nggak pakai masker. Banyak situasi yang mungkin harus diperhatikan juga ya tentang lepas atau pasang masker gitu. Mungkin Mbak Sita juga ini nih sebagai yang punya aktivitas menari juga gitu kan, bagaimana nih ada tips mungkin buat Sisters Nastiti Maya Wulan? Kalau aku nggak bisa jawab dari sisi medis ya Mbak ya, tapi sisi pengalaman pribadi ya, kalau aku memang sampai saat ini belum pernah olahraga maupun nari di tempat umum atau di kerumunan. Jadi aku selalu di rumah, either di dalam rumah atau di taman dalam rumah gitu. Jadi tentunya aku nggak pakai masker. Karena dan juga soalnya aku kalau nari dan olahraga yang aku lakuin lumayan berat, kalau pakai masker mungkin aku akan pingsan karena benar-benar butuh oksigen banget gitu. Dan aku juga sempat jalan di kompleks lumayan sering kalau pagi-pagi. Untungnya karena di rumah ini tuh rumah aku tuh kayak hutan, jadi kalau jalan di kompleks pun juga kayak jarang ketemu orang dan luas gitu. Jadi ya kalaupun aku pakai masker tapi emang sering aku lepas juga gitu, tapi aku bawa kalau lagi jalan di kompleks. Kalau di dalam rumah atau taman dalam rumah tentunya aku nggak pakai masker karena olahraga aku terlalu vigorous untuk pakai masker. Baik, jadi disesuaikan ya dengan situasinya ya. Kalau tadi Mbak Cita kan bilang karena di dalam rumah atau di taman yang di rumah juga kan kita bisa melihat atau mengontrol situasi, kan nggak ada orang di sekitar kita dan segala macam, maka resikonya bisa lebih kecil gitu ya untuk tidak menggunakan masker saat berolahraga. Baik, terima kasih Dr. Debri sama Mbak Sita. Saya lihat ada pertanyaan lagi dari nggak kebaca. Bentar, Dok, kalau habis dari Mbak Adelia ya kayaknya ya. Dok, kalau habis kontakan dengan positif dan swab hasilnya negatif, setelah itu apakah harus isolasi mandiri? Dan kemudian, Dok, apakah cukup vitamin C dalam meningkatkan imun atau perlu ditambah vitamin lain seperti vitamin D atau D3? Oke, mungkin tips untuk meningkatkan imun, terus terkait dengan isolasi mandiri. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah pernah kontak erat dengan pasien positif, tapi kita swab hasilnya negatif? Silakan, Dokter Debri. Oke. Kalau yang tadi pertanyaan kalau misalnya habis kontak sama yang positif terus di swab negatif, pertanyaanku dulu itu di swabnya kapan? Karena deadline-nya sebenarnya isolasi mandiri dulu baru di swab. Jadi tunggu ada jeda waktu inkubasi periodnya dulu. Pas udah 5-7 hari baru di swab. Sebenarnya secara guideline juga swabnya harusnya 2 kali. Kalau memang 2 kali negatif dan nggak ada gejala ya berarti negatif. Tapi kalau memang masih ragu-ragu bisa di swab lagi sampai 2 kali negatif baru dinyatakan benar-benar negatif. Setelah itu, aku rasa kalau isolasi mandiri mungkin nggak perlu kalau 2 kali negatif, tapi tetap 3M sih, tetap jaga jarak, pakai masker, sama rajin cuci tangan. Itu. Untuk pertanyaan kedua, aku lupa, apa ya? Yang kedua itu tentang vitamin. Apakah kita memerlukan vitamin untuk meningkatkan imunitas tubuh? Tergantung sebenarnya. Ini keadaannya pasien atau kita yang nggak sakit.
Karena kalau kita sekarang biasa sih, aku lebih suka dari makanan sih ya. Aku percaya kalau kita makan sesuatu yang sehat dan bikin senang hati, itu pasti udah cukup buat sumber vitamin dan mineral yang secara otak kita tahu ini udah cukup gitu. Jadi, dan ini sebenarnya sama kayak apa yang dibilang Nabi Ibnu Sina kan, kalau dari makanan aja. Jadi aku bilang mendingan makan yang sehat dulu, kejar makanan yang benar-benar bagus dulu, gizinya dicukupin. Baru kalau mau vitamin C, boleh sih vitamin C aja. Nggak usah terlalu banyak yang ngikutin. Karena kalau protokol COVID itu vitaminnya emang banyak banget gitu. Dan saya tahu itu protokol COVID itu vitaminnya apa aja emang beredar, dan banyak yang jadi suka beli-beli sendiri, apalagi di sini gampang untuk beli obat gitu kan. Tapi kita nggak mau, kita harus diketahui juga kalau obat-obat ini walaupun vitamin ada efek sampingnya yang sebenarnya harus dipantau sama tenaga medis. Itu sih. Oke. Kalau berjemur gimana, Dok? Apakah akan membantu meningkatkan imunitas kita? Itu salah satu gaya hidup yang sehat. Jadi kalau kita ngomongin gaya hidup yang sehat, itu bukan cuman dari makanan, bukan cuma dari olahraga dan lain-lain, cuman satu kesatuan yang memang dijadikan gaya hidup. Jadi aku bilang nggak bisa berdiri sendiri-sendiri gitu, Mbak. Nggak bisa yang kayak aku cuman makan sehat tapi nggak berjemur, aku berjemur tapi makanan aku masih nggak pilih-pilih gitu ya. Gitu ya. Aku percaya pokoknya semuanya harus holistik sih, dari ya tadi berjemur boleh, dari olahraga, dari makanan, dan mindset yang penting banget juga. Itu semua kalau misalkan bisa kita lakukan, baru itu yang kita bilang gaya hidup sehat. Itu harus menjadi satu kesatuan. Oke, berarti kita harus punya gaya hidup yang seimbang ya untuk menjaga kesehatan kita. Selanjutnya nih, ada pertanyaan dari Yunita Rahayu. Mohon izin bertanya ke Mbak Sita, bagaimana cara Mbak Sita menghadapi stigma negatif dari masyarakat? Sementara pada saat itu keadaan Mbak Sita juga sedang shock dengan hasil diagnosa dan harus survive untuk sehat kembali. Karena tentunya membuat mental menjadi down, dan jika berkenan, motivasi apa yang bisa Mbak Sita berikan untuk para pasien yang saat ini terkonfirmasi positif? Oke, jadi ya soal stigma ya, itu lumayan masalah besar sekali menurut aku di netizen Indonesia ini. Jadi memang yang paling penting itu support system sih saat itu, karena memang aku itu waktu awal-awal sakit tuh kayak I let myself jadi down banget gitu loh. Jadi benar-benar kayak ya udah aku nangis-nangis aja, boro-boro mandi aja tuh nggak bisa kan, karena aku batuk terus, kena air tuh batuk gitu kan, keramas aja enggak. Jadi aku udah kayak tiduran aja jelek banget, udah nggak jelas bentuk muka aku kayak apa, dan nangis terus seada-adanya. Nah di situ aku ingat banget waktu awal-awal kan aku deactivate sosial media, kecuali Instagram sih. Instagram aku private aja, karena tiba-tiba dalam sehari langsung 1000 yang follow dan DM, dan ada yang supportive, ada yang menghujat gitu kan. Nah, cuman waktu itu emang aku inget banget support system dari keluarga, terutama ibu dan kakakku yang ada di isolasi bersama aku, dan juga teman-teman dan keluarga lain, dan tim medis di RSPI itu luar biasa banget. Itu benar-benar berpengaruh banget ke mental state aku gitu. Jadi aku ingat suatu hari kakakku yang kasus 3 nelpon bilang, Sita, lo kan suka dandan, jadi coba deh keramas, karena aku ingat banget tuh nggak keramas berhari-hari di situ, keramas, mandi, pakai alis, pakai lipstick, pokoknya just make yourself look good to feel good. Dan kita tiap hari pokoknya setelah mandi, setelah pakai baju, setelah make upan, kita foto selfie kirim ke grup keluarga gitu. Jadi itu dari situ aja tuh benar-benar tiba-tiba ada apa ya, keinginan untuk sembuh gitu ya, dan kayak seneng banget aja gitu, karena kayak udah lodoh banget lah selama berminggu-minggu sakit gitu kan. Itu satu gitu. Jadi, dan kemudian aku juga ada WhatsApp grup yang isinya teman-temanku yang diisolasi juga di RSPI maupun di Persahabatan maupun di Bandung, teman-teman Dansa. Itu juga membantu banget, kita tiap hari kirim-kirim outfit of the day, yang padahal outfit of the day-nya baju rumah sakit yang kita karyakan aja gitu, dilipet-lipet yang gitu-gitu. Jadi, dan terus aku nelpon kakakku di Bali untuk ngobrol sama keponakan-keponakan. Jadi emang hal-hal kayak gitu tuh ternyata tuh penting banget, yang di saat kita belum melalui titik nol itu kayaknya tuh kita take it for granted ya. Cuman di saat kemarin di RSPI lagi di isolasi tuh aku merasa ini ternyata penting banget gitu. Dan
berdoa. Maksudnya aku tuh orangnya nggak yang agamis gimana gitu, cuman berdoa tentunya terus gitu ya, dan aku meditasi terus, dan keluargaku, bapakku juga minta kita semua satu keluarga yang ada di Jakarta, di Bali, di Austria, semuanya kita berdoa dan meditasi bersama jam 11 malam tiap malam untuk kesembuhan aku, Ibu, Mbak Ratri, dan juga kesembuhan Indonesia. Waktu itu kita berdoanya seperti itu ya dari pandemik ini. Dan ternyata itu penting banget gitu. Jadi support system itu penting banget karena kita harus bisa merubah mindset kita dari negatif ke positif. Karena aku udah ngerasa banget saat aku negatif tuh, wah, kesehatanku anjlok makin parah tiap hari. Begitu aku udah mulai bisa, oke, I'm gonna get through this, I'm strong, I have my family behind me, my friends, semua tenaga medis baik banget. Akhirnya aku mulai olahraga sedikit-sedikit, aku mulai yoga, aku meditasi tiap malam, aku mulai ya making jokes dan segala macam, apapun yang bisa dilakuin gitu. Jadi menurut aku untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi positif, I'm very privileged karena aku punya support system. Banyak orang tidak punya support system itu. Banyak yang distigma oleh keluarga sendiri. Jadi kalau dari keluarga terdekat nggak dapat support system itu, ya memang harus cari ke tempat lain. Entah itu ya teman atau ya siapapun gitu. Bahkan mungkin hewan peliharaan gitu kan, itu mood booster banget ya. Itu penting banget gitu. Dan juga carilah sesuatu kegiatan yang membuat kalian bahagia gitu. Saat itu aku di rumah sakit ya, dandan ya, dengerin lagu-lagu, aku karaokean. Kebetulan aku bawa laptop karena aku pikir waktu awal masuk rumah sakit, yang pertama aku bilang ke kakakku bawain laptop, gue mau kerja di rumah sakit gitu, langsung kan workaholic banget. Jadi akhirnya laptop aku pakai untuk YouTube, karaokean aja. Aku karaokean, nyanyi aja nggak bisa, aku karaokean pakai YouTube, nari-nari gitu. Ibuku dia art terapinya dia ngelukis-ngelukis. Kakakku terapinya waktu itu dia nulis gitu. Itu ya kita harus cari sesuatu yang bisa bikin kita sembuh gitu. Jadi menyemangati diri sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bukan di posisi mungkin yang terkonfirmasi positif, itu yang bisa kita lakukan adalah menyemangati orang-orang. Mungkin ada teman-teman kita yang butuh support system, mungkin kita lah yang bisa jadi support system untuk mereka gitu. Baik, terima kasih Mbak Sita. Masih ada pertanyaan lagi, sebentar. Dari Ayu, mau tanya sama Dr. Debri, faktor-faktor apa saja sih yang membedakan penanganan dari masing-masing kasus pasien COVID? Dok. Dari gejalanya sih yang paling kita adjustment-nya dari gejala klinis sama laboratoriumnya bagaimana, sama keadaan parunya dengan radiologisnya gimana. Tapi memang betul beda banget karena kan ada yang OTG banget ya, yang sampai gejala demam aja nggak ada, gatal-gatal tenggorokan aja nggak ada gitu, sampai kayak beneran sehat banget, sampai yang parah sekali itu juga ada gitu. Jadi emang beda banget terapinya, emang dari yang kita cuman kasih vitamin, yang tadi aku bilang vitaminnya emang lumayan heboh, sampai yang pakai obat-obatan spesial, terapi plasma, atau ada IVIG itu yang lumayan dahsyat juga harganya, itu juga bisa dilakukan. Tapi benar-benar berdasarkan seberapa parahnya pasien itu, seberapa dia bisa handle COVID-19 ini. Berarti dilihat dari gejalanya begitu ya, dokter? Oke. Dok, ini ada pertanyaan yang menurut saya penting juga ya, karena mungkin banyak situasi seperti ini juga di lapangan atau yang mungkin terlihat di masyarakat umum, makanya bisa menyebabkan mungkin ketidakpercayaan pada pandemi ini gitu ya. Jadi ada pertanyaan dari Ibu Baik Winarningsi, ini juga salah satu sisters kita yang sering mengikuti acara Sisternet. Ibu Baik Winarningsi ini dari Lombok Timur. Dia bercerita, di desa saya orang sudah kurang percaya lagi dengan COVID-19. Karena ada seorang ustadz meninggal dan didiagnosa meninggal karena positif corona, dan pemakamannya juga dengan protokol kesehatan gitu ya. Namun setelah keluar hasil lab, ternyata beliau tidak positif, sehingga sampai saat ini orang sulit sekali untuk diajak menggunakan masker. Jadinya masyarakat sangat cuek terhadap penggunaan masker dan cuci tangan ini. Ini bagaimana, Dok? Situasi ini kan cukup muncul juga ya di tengah-tengah masyarakat gitu, bahwa sudah dilakukan protokol kesehatan terhadap penanganannya, tetapi kemudian hasil lab berbicara lain, sehingga menimbulkan kecurigaan. Apa yang bisa kita lakukan supaya situasi seperti ini itu tidak membuat masyarakat makin antipati dengan protokol kesehatan yang sudah kita gaungkan?
Saya nggak tahu itu yang dites lagi yang di Lombok itu memang hasil swab PCR SARS-CoV-2 yang jadi negatif setelah dianya sudah jadi gini, swab itu kan nggak 100% akurat walaupun tingkat akurasinya yang paling akurat memang sampai sekarang yang di swab PCR kan. Tapi masih ada sekitar 2-3% kesalahan. Jadi makanya kenapa kita selalu mengusulkan untuk di swab-nya 2 kali. Ya saya nggak tahu itu negatif beneran apa negatif palsu. Tapi saya rasa tetap nggak fair ya kalau dengan hanya satu kasus itu aja seakan-akan 5.000 nyawa atau sekarang aku nggak lihat terus terang angkanya berapa nyawa lain yang sudah melayang tahun ini karena positif COVID-19 di Indonesia aja hanya dengan waktu 6 bulan ini kita anggap itu bohong. Itu nggak fair menurut saya. Jadi tolong diingat kalau tolong jangan cuma melihat sekitar dan menganggap dengan hanya karena satu kasus ini aja terus jadi kita semua cuma bohongan di sini. Enggak. Kita coba tanya ke teman-teman kita yang emang punya saudara dan teman-teman yang harus say goodbye sama saudara kita sendiri yang harusnya tahun ini by the way enggak loh. Harusnya tahun ini kalau nggak ada pandemik ini dan kalau kita bisa lebih manage pandemik ini dengan lebih baik, mungkin harusnya mereka nggak harus meninggalkan kita. Tapi ya apa boleh buat karena ini pandemik udah terjadi, jadi mereka harus meninggalkan kita. Saya rasa itu sih. Baik. Jadi prosedur protokol kesehatan ini memang diterapkan karena memang sudah menjadi prosedurnya juga gitu ya. Betul. Bahwa kemudian ada satu situasi tidak kemudian menjadi apa ya menginvalidasi kasus-kasus yang benar-benar terjadi gitu dan yang berdampak bagi kita semua juga gitu ya. Betul. Baik. Pertanyaan selanjutnya itu ada dari Aradea Adi Sudarma. Dokter, kalau masker yang tipe berfilter seperti N95, apakah lebih baik dari masker kain biasa? Mungkin harus sekalian saya nambahin juga kali ya, dokter. Apakah penggunaan N95 dengan masker kain itu ada perbedaan? Mungkin N95 sekali pakai buang, masker lebih tahan lama, atau bagaimana nih terkait dengan tingkat filtrasi yang efisiennya lebih tinggi? Kalau tingkat filtrasi yang N95 yang paling bagus, karena dia memang bisa ngefiltrasi partikel yang paling kecil. Di dunia ini yang paling bagus karena N95, cuman apakah perlu? Enggak. N95 itu kita pakai untuk, sebenarnya kalau kita baca secara saintifik, hanya kita pakai kalau untuk prosedur-prosedur yang aerosol. Jadi contoh kalau kita mau melakukan misalkan RJP atau intubasi, pokoknya tenaga medis yang kita tahu ini pasien positif dan bisa dropletnya bisa kecil karena ada force yang dikeluarkan dari pasien itu. Itu baru kita pakai N95 sebenarnya gitu. Kalau untuk mencegah droplet yang masuk, masker bedah itu sebenarnya cukup. Masker kain sebenarnya tidak cukup, makanya aku selalu mengusulkan pakai masker bedah. Nah, untuk masker bedah sama masker N95 itu sebenarnya bisa dipakai berulang-ulang kok, nggak harus sekali buang. Aku N95 aku aja, ada di depan saya nggak bisa ambil. Cuman N95 aku aja itu, aku udah pakai dari zaman N95 langka dan aku simpan jadi ada 2 bulan aku pakai. Akhirnya nggak aku pakai lagi karena udah benar-benar nggak bisa dipakai, jadi beneran kelihatan kotor, nah itu udah nggak bisa dipakai lagi. Dan lagi N95 yang udah aku pakai sekarang 3 bulan. Tapi kalau nggak sehari-hari aku pakai masker bedah biasa sih. Selama talinya nggak copot, selama nggak bekas basah tadi waktu olahraga, selama nggak kelihatan kotor banget, itu masih bisa dipakai ulang. Kalau dia dalam kondisi lembab bagaimana dokter? Ada kan juga yang kalau bisa tiap 4 jam sekali diganti karena terkait dengan kelembapan di dalam masker itu sendiri kan. Oke, lembab sama basah beda ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan lembab aku bilang masih nggak apa-apa, karena artinya kalau lembab itu belum sampai yang maskernya basah yang sampai nggak bisa nafas lagi itu. Karena nggak akan kerasa banget kok bedanya pakai masker yang basah sama lembab. Kalau yang basah itu beneran nggak bisa nafas, dan kalau udah kayak gitu biasanya udah nggak bisa dipakai lagi, akan seperti itu terus. Kalau yang lembab tuh masih bisa kering dan kita masih bisa pakai lagi. Baik. Oke, berarti itu ya Aradea Adi Sudarma, semoga bisa menjawab pertanyaannya. N95 itu jelas tingkat filtrasinya jauh lebih tinggi dibanding masker kain biasa. Mungkin pilihan kedua bisa jatuh ke masker yang 3 lapis itu ya, masker medis yang 3 lapis.
Kemudian mungkin kalaupun kita pakai masker kain biasa, pilihlah masker kain biasa yang juga 3 lapis atau yang memiliki tingkat filtrasi atau bahan atau material yang lebih baik untuk menjaga kita gitu kan. Karena baru-baru ini kan ada ya informasi terkait dengan masker scuba yang dianggap kurang efektif atau efisien karena dia terbuat dari bahan yang cukup elastis gitu ya dokter ya. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Ciki. Sebentar. Ciki. Malam dokter, mau tanya. Saya kebetulan punya kedai yang sekarang ini hanya melayani pemesanan via ojol. Tapi biar bagaimanapun, memang harus menjaga sterilisasi kedai karena banyak ojol yang bolak-balik ambil pesanan. Apakah hanya dengan menyemprotkan disinfektan secara berkala dianggap bisa menjadi salah satu pencegahan penyebaran virus? Sesering apa kita semprotkan di kedai? Nah, ini mungkin ada petunjuk-petunjuk yang bisa diberikan oleh dokter. Benar, sayangnya itu memang harusnya ini protokol yang dibuat sama pemerintah ya. Menurutku kewajiban pemerintah untuk membuat protokol gimana disinfektan, gimana bersih-bersihnya. Cuman karena setauku sejauh ini belum ada sama sekali, jadi yang bisa dilakukan ya kita lihat dari CDC aja sih. Dari CDC memang menganjurkan disinfektan sesering mungkin, bahkan tergantung fasilitasnya kalau punya ultraviolet untuk sterilisasi boleh dipakai juga. Untuk alat-alat makan, kalau misalkan punya alat steamer yang bisa sampai 100 derajat Celcius, itu juga boleh dipakai. Pokoknya apapun protokol yang bisa dilakukan supaya tetap lebih steril, itu mendingan dilakukan aja. Oke, baik. Jadi, lebih itu selalu lebih baik ya, menjadi tindakan pencegahan yang lebih baik itu. Jadi lebih waspada, lebih baik. Semoga menjawab Mbak Ciki. Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya kita masih ada 2 pertanyaan. Ini Mbak Sita sama Dr. Debri, tapi kita sudah di angka 20.57 ini. Boleh ya saya minta sedikit waktunya untuk menjawab 2 pertanyaan terakhir ini. Dari Rumisa, saya mau tanya apa yang reaktif itu termasuk positif, dok? Pertanyaannya singkat. Nah, gini, karena kalau kita ngomongin positif COVID-19, artinya secara definisi berarti orang tersebut adalah orang dengan konfirmasi COVID-19 yang sedang menginfeksi badan dia dan bisa menularkan ke orang lain. Padahal interpretasi lab itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi untuk diagnosis seseorang dengan COVID-19 itu macam-macam, nggak cuma dari kalau reaktif tuh biasanya ngomongin ini kan rapid test kan, apalagi rapid. Rapid itu kita sebenarnya nggak bisa sama sekali jadi patokan untuk diagnosis. Gold standarnya tetap dari PCR swab, itu pun harus ditambah dengan lihat ronsen parunya gimana, ditambah juga dengan cek darahnya gimana. Jadi kalau reaktif, rapid artinya ya udah cuma reaktif aja. Jadi dia darah yang diambil itu bereaksi dengan reagen yang dipakai untuk rapid test. Gitu. Oke, baik. Semoga itu menjawab Sister Rumisa. Ini dari Nur Aini. Dokter mau tanya nih, karena selama ini banyak orang yang tinggal di rumah bahkan tidak pernah keluar rumah sama sekali yang dinyatakan positif COVID-19. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Orang tinggal di rumah bahkan tidak pernah keluar rumah tetapi juga dinyatakan positif COVID-19. Mungkin situasinya itu kayaknya tadi saya bilang ya. Ya. Ya, jadi yang tadi saya bilang banyak banget kok memang pasien atau teman-teman sendiri yang ya itu kan teman sejawat saya yang saya tahu banget mereka udah pasti protokol itu nggak usah ditanya dia gitu. Tenaga medis sama-sama pakai APD bareng sama saya kok. Terus gaya hidup juga saya tahu mereka udah sehat banget tapi masih bisa kena karena ya kita manusia dan virusnya sayangnya nggak kelihatan, nggak kayak karena saya banyak di bencana jadi nggak kayak banjir yang kelihatan, oh ini banjir, nggak kayak gempa yang kita bisa rasakan, oh ini gempa. Apakah sekarang virusnya ada di depan mata saya, persis di depan mata saya nggak tahu, saya beneran nggak bisa kelihatan gitu kan. Jadi kalau misalkan yang udah di rumah aja, pakai masker terus, menurut mereka, terus cuci tangan dan jaga jarak terus-terusan selama 6 bulan ini, tapi masih bisa kena, ya saya cuma bisa bilang karena kita cuma manusia, jadi kita nggak pernah, masalahnya kita itu nggak pernah sadar kapan kita luput. Kita merasa kita udah melakukan semuanya, tapi kan kita nggak tahu kapan kita luputnya. Kita nggak pernah tahu virusnya itu masuknya kapan ke tubuh kita. Jadi karena banyak faktor ya yang mempengaruhi bagaimana virus ini bisa kemudian masuk
mengakses tubuh kita gitu ya. Ya bisa jadi mungkin di rumah aja, tetapi kemudian sering pesan makan via ojek online dan kemudian ketemu sama abang ojek online-nya, terus bungkusnya mungkin lupa dibersihkan terlebih dahulu atau lupa cuci tangan saat mulai makan dan segala macam. Jadi memang banyak faktor yang kita tidak sadar gitu ya, kapan luputnya sehingga kita kemudian berakhir menjadi pasien gitu ya. Semoga menjawab Nuraini, jadi kita harus lebih mawas diri lagi ya. Pertanyaan terakhir dari Sri Handayani, dan ini juga pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara meningkatkan kekebalan tubuh, terutama bagi balita, anak-anak, dan orang dewasa? Mungkin orang dewasa tadi sudah sempat ya, selain dengan mengkonsumsi vitamin C. Nah, mungkin bagi balita dan anak-anak ini kan untuk melakukan protokol kesehatan kan mungkin agak lebih susah gitu ya, bukan maksa sih, memasangkan masker ke anak saja mungkin bisa menjadi sebuah task tersendiri gitu. Tetapi bagaimana nih caranya, Dok, supaya lebih meningkatkan imunitas? Saya rasa itu tadi, kalau ngomongin imunitas itu, yang bisa dilakukan hanya gaya hidup sehat. Dan gaya hidup sehat lagi-lagi akan kembali ke approach yang holistik kan. Jadi dari makanan, dari aktivitas sehari-hari, sama mindset yang perlu dijaga. Lagi-lagi akan baliknya ke situ lagi. Dijaga supaya kondisi di rumah memang masih kondusif, supaya semuanya masih bisa positive thinking. Walaupun kita tahu keadaannya lagi gak enak, tapi ya kalau kita ngomong imunitas itu namanya juga antibody, namanya juga imunitas yang kita punya sendiri. Jadi kita yang berhak, kita yang punya andil dalam mengatur imunitas itu, bukan dari luar, jangan mengandalkan dari luar, tapi dari dalam kita dulu yang kita benerin. Saya rasa gitu. Baik, jadi mungkin itu menjawab Sister Sri Handayani. Walaupun anak-anak atau balita, kita mungkin ya sebagai orang tua atau pihak yang lebih dewasa gitu ya, bisa membantu anak-anak untuk bisa punya kegiatan atau gaya hidup yang juga baik gitu dari kecil. Mbak Sita, ada yang mau ditambahkan untuk pertanyaan terakhir ini? Mungkin ada tips terkait dengan anak-anak atau balita dari keluarga gitu misalnya, ada nggak? Maaf Mbak, sejujurnya aku kalau untuk anak-anak dan balita kurang mengerti ya. Mungkin dari kakak gitu sempat dengar gitu, tapi aku sejujurnya soalnya kalau yang soal begini kan, maksudnya kemarin kan katanya corona itu lebih menyerang orang tua dan lain-lain, dan yang punya penyakit bawaan, tapi kemudian sekarang muncul lagi bahwa ternyata anak itu sangat rentan gitu kan untuk menularkan. Jadi sebenarnya kalau dari sisi medis aku nggak tahu harus ngomong apa, cuman memang ya menurut aku sih emang peran orang tua itu sangat penting untuk menjaga kesehatan anak-anak mereka gitu, karena kan kalau anak-anak kadang suka lost ntar main sama teman-temannya atau di luar atau apapun itu, jadi emang menurut aku kembali ke orang tuanya lagi dan kembali ke edukasi lagi dari orang tua ke anaknya juga. Bener ya, berbicara dengan anak itu biasanya butuh skill yang berbeda gitu ya ketika kita bicara dengan orang dewasa saja gitu. Iya, baik, betul. Itu bisa membantu Mbak Sri. Baik, kita sudah di akhir acara. Aku mungkin minta Mbak Sita dan Dr. Debri, saya mengucapkan terima kasih terlebih dulu, tapi mungkin boleh nih Dr. Debri duluan kali ya, memberikan testimoni terkait acara Sharecare Inspire hari ini. Bagaimana? Aku thank you banget buat Sisternet sama XL udah ngadain acara ini, karena nunjukin kalau ada kepedulian di sini. Dan apalagi ini dibuka untuk umum kan, jadi untuk public awareness, untuk public education, ini aku yakin akan bermanfaat banget. Thank you banget yang udah dengerin, lagi-lagi karena ini nunjukin kalian semua peduli dan sini, dan aku harap apapun yang baik yang bisa diambil dari sini mohon disebarkan supaya kita sama-sama bisa menyebarkan positivity. Mbak Sita luar biasa banget, aku baru dengar ceritanya dan wow, luar biasa banget Mbak. Kuat banget sih Mbak Sita sih. Tetap kuat aja Mbak. Aku inspired ke Mbak Sita. Baik, terima kasih Dr. Debri. Ternyata kita saling menginspirasi ya di sini. Bagaimana nih Mbak Sita sudah menjadi narasumber dari Inspiring Stories Perjuangan Perempuan dalam Melawan COVID-19 hari ini? Aku senang banget. Terima kasih untuk Sisternet udah mengundang aku dan for the trust in me untuk bisa ngomong di sini. Aku senang banget karena buat aku
ya mengenai COVID dan isu perempuan itu sangat dekat dengan aku pribadi. Jadi emang I really believe in women empowerment dan aku senang banget ini buat aku sebuah gerakan gitu. Karena emang penting banget, peran perempuan itu penting banget di society dan juga untuk ya kita bisa bersama-sama menang melawan COVID ini gitu. Jadi selain itu untuk semuanya terima kasih yang udah dengerin. Semoga bisa menginspirasi dan memberi banyak informasi yang mungkin sebelumnya belum didapatkan di tempat lain. Dan aku ingin mengingatkan aja sekali lagi bahwa COVID ini it's not about you and me, it's not about individual, it's about all of us. Bukan hanya kita dan keluarga, tapi akhirnya globally gitu, seluruh dunia. Jadi memang kita harus kembali ke gotong royong, tapi dari jarak, dengan jarak ya, bukan gotong royong beramai-ramai, gotong royong secara fisik, tapi dengan berjaga jarak. Dan untuk terus berpikir positif, agar kita selalu negatif dari COVID. Untuk Dr. Debrina, terima kasih banyak. Aku sejujurnya soal medis agak kurang tahu, karena ya aku dari pengalaman aku sendiri ya, jadi aku belajar banyak juga dari hari ini dari Dr. Debrina juga. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Dr. Debrina dan Mbak Sita. Sebelum kita mengakhiri acara ini benar-benar dengan sesi foto-foto, saya ingin mengingatkan teman-teman tetap di rumah lebih baik, dan Sisternet kalau teman-teman memiliki tulisan gitu ya, bisa mengirimkan ke Sisternet tentang resep makanan sehat dan hemat versi kamu. Nah, itu bisa dapat rewards nanti dari Sisternet. Jangan lupa untuk share juga keseruan hari ini ya, kisah inspiring dari Dr. Debrina dan Mbak Sita ke Instagram story tag @sisternetid. Itu teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan pulsa sebesar Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Itu, dan kembali saya ingatkan setelah dari tadi kita bicarakan bersama Dr. Debrina dan Mbak Sita, jangan lupakan protokol kesehatan. Itu bukan hal yang politis ya, baiknya kita lakukan untuk melindungi diri kita dan orang-orang kesayangan kita di sekitar kita gitu ya, sampai nanti kita bisa kemudian bergandengan tangan lagi tanpa harus berpikir apakah ada virus di antara kita gitu. Oke, mungkin kita bisa bersiap-siap untuk foto bersama. Dari Mas Hafiz mungkin bisa dibantu dihitungkan supaya teman-teman juga bisa bersiap-siap. Mungkin teman-teman bisa menampilkan wajahnya supaya kita lebih ramai. Hafiz mungkin bisa dihitung. Oke. Bisa senyum. Siap. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Baik. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, Dr. Debrina, Mbak Sita, terima kasih. Terima kasih juga Sisternet sudah mengadakan acara hari ini. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sita. Terima kasih semuanya. Dadah. Sehat semua. Pakai masker.